Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penempuh mata kuliah pembinaan bahasa Indonesia, khususnya kelas E yang berbahagia, kali ini Bu Laili akan menjelaskan berkaitan dengan fasilitas atau aplikasi atau menu yang sudah diluncurkan oleh Badan Bahasa sejak tahun 2018 lalu, yang ternyata setelah saya konfirmasi ke salah satu teman, ini malah justru Bu Laili belum menyampaikan di kelas, begitu ya teman-teman. Maka ini saya sampaikan berkaitan dengan namanya adalah Senarai Padanan Asing Indonesia, atau sering disebut dengan SPAI. Maka di sini Bu Laili akan menunjukkan. Jadi di sini ada SPAI teman-teman, ya, SPAI. Lah, apa fungsinya SPAI ini? SPAI ini berfungsi untuk mencari padanan istilah asing, begitu, yang nanti teman-teman data dari padanan istilah asing ini bisa dicari di sini. Jadi misalnya saya tadi mencoba untuk mencari padanan kata lockdown, gitu ya. Di sini kata lockdown itu kalau saya tadi dicek belum ada teman-teman, sehingga teman-teman mungkin ada yang aktif di Instagramnya Kemdikbud, teman-teman bisa mendapatkan istilah-istilah baru itu di yang belum masuk ke istilah bahasa Indonesia dari padanan istilah asing itu, begitu ya. Jadi di sini itu ada banyak menu, ada cari istilah, ada daftar istilah, ada ranah istilah, ada tanya istilah, ada usul istilah, ada petunjuk istilah, istilah terpopuler tentang kami, dan masuk akun. Nah, teman-teman, SPAI ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuat akun, seperti halnya teman-teman pada saat teman-teman mendaftar di KBBI daring ya teman-teman. Jadi di sini ada registrasi akun. Silakan bisa registrasi akun. Kebetulan saya sudah punya sejak tahun 2018. Saya menggunakan akun ini. Jangan tanya password saya apa ya. F25 F6. Ini masuk. Saya coba. Nah, di sini teman-teman ada cari istilah, ada daftar istilah, ada ranah istilah, begitu ya teman-teman. Maka coba kita akan lihat, kalau teman-teman ingin mencari istilah berdasarkan alfabetis, teman-teman bisa melihatnya di sini. Jadi misalnya ada a half day, ini coba kita lihat a half day, ini ternyata padanannya adalah paruh hari atau setengah hari, begitu ya. Jadi, loh Bu, kok paruh hari? Paruh bukannya cucuk burung gitu misalnya. Ya, ini sudah disepakati bahwa padanan kata a half day adalah paruh hari. Coba kita kembali teman-teman. Di sini misalnya kita cari yang misalnya kata diawali dengan huruf C, ya. Coba kita cek di sini apakah ada kata corona gitu nanti. Yang sedang viral karena corona ya teman-teman. Coba kita cek, kita lompati saja teman-teman, karena ini jauh sekali teman-teman. Coba kita cek di sini, karena yang diawali dengan huruf C itu banyak sekali. Coba kita cari di sini teman-teman. Jauh sekali ya teman-teman. Tidak apa-apa ya, sebentar ya. Ini coba masih jauh. Pokoknya nanti dicari di sini ya teman-teman. Di sini ada kata sinema misalnya. Yang suka nonton film, di sini adalah bioskop atau teater, begitu. Jadi teman-teman nanti bisa mencari berdasarkan alfabetis, berdasarkan pada data yang teman-teman temukan di lapangan. Terus misalnya ranah istilah ya. Di sini ada ranah alat rumah tangga. Perlu saya ceritakan kemarin teman-teman, ada mahasiswa yang membahas tentang alat rumah tangga ini, dibuat artikel PKMAI, lolos didanai Dikti dan dibiayai 3 juta oleh Kemdikbud. Dia mengambil data yang ada di mall berkaitan dengan nama-nama alat rumah tangga, terus
dia bisa didanai karena istilah-istilahnya mungkin dianggap unik begitu. Di sini ada furniture, jadi dia memang fokusnya ke alat rumah tangga furniture, misalnya seperti spring bed, seperti itu yang dibahas kemarin itu. Ini misalnya ada di kecantikan, ada bleaching ya, kok ada bleaching ya, ada pewarnaan rambut namanya bleaching. Kalau kita tahunya sih bleaching ya teman-teman, tapi ya tidak apa-apa teman-teman. Jadi ini yang kalau teman-teman mencarinya dari laptop ya. Nah teman-teman sebenarnya di ini, sebentar saya aktifkan screen mirror dulu ya teman-teman. Saya akan aktifkan screen mirror dulu. Oke. Nah, teman-teman di apa namanya? Sebenarnya aplikasi SPAI nih, SPAI yang apa namanya? Saya tunjukkan nih SPAI juga bisa kita unduh di Play Store teman-teman. Tampilannya ya mirip-mirip dengan yang ada di apa namanya di yang tadi saya tunjukkan ya. Tapi kalau di sini enaknya kan kalau kita nanti sewaktu-waktu pas ini tidak online mungkin kita bisa mengakses ini sama kan dalamnya isinya ada cari istilah, ada daftar istilah, ada tanya istilah, ada ranah istilah, begitu. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan yang seperti ini juga ya teman-teman. Sama kalau teman-teman sudah mendaftar di apa namanya di laptop, nanti tinggal kesini tinggal login saja, tidak perlu register baru. Begitu teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan ketika teman-teman menemukan istilah asing yang saudara temukan di ruang publik, teman-teman nanti bisa konfirmasi maknanya apa. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.